Tantia, 15 tahun Tantia mengalami perlakuan yang tidak baik dari teman-teman sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan saya dengar sampai di pekerjaan pun sahabat Anda yang namanya bully ini mengikuti terus ya. Tapi sebelum kuliah, saya dengar puncak dari pelecehan yang Anda rasakan atau Anda alami itu ketika menjelang perpisahan di prom night. Apa yang terjadi waktu itu? Terjadi ketika SMP sebenarnya. Oh, SMP? Iya. Jadi di SMP saya ini ada pemilihan murid-murid dengan kategori tertentu. Disebarkan angket. Saat itu ada angket murid terfavorit, murid tercantik, terganteng. Terganteng itu saya, Cak. Terus? Ternyata saya dipilih menjadi murid tergaring. Saya diminta untuk foto untuk buku tahunan, kemudian langsung ini Tantia, ini tergaring ada tulisannya, dipasang di foto. Ketika prom night-nya saya diminta naik ke atas panggung, kemudian inilah murid tergaring dari angkatan kita. Dan semua orang mulai melihat kayak, oh. Terus Anda kok mau disuruh naik ke atas kita? Karena semuanya melihat ke saya, ya saya harus naik ke atas panggung. Di atas panggung ditanyakan, Tantia coba berikan kesan dan pesan sebagai murid tergaring. Apa ya kesan pesan sebagai murid tergaring? Iya. Rasanya saya ingin sekali menangis karena itu prom night, kemudian saya dipermalukan di semua teman-teman saya. Kemudian yang saya katakan kepada teman-teman saat itu adalah, masih mending saya dapat kategori murid tergaring daripada teman-teman semua nggak dapat kategori apa-apa. Dengan air mata yang berlinang itu. Iya, udah menahan air mata sebenarnya. Oke, jadi situasinya memang berat juga untuk Anda ya. Anak masih SMP dipermalukan di depan umum. Nah, lompat ke kuliah. Kalau di kuliah apa yang terjadi pada Anda? Lebih ke arah black campaign kepada seluruh angkatan, bahkan lintas angkatan. Black campaign. Jadi zaman dulu sudah ada itu ya, kampanye hitam itu ya. Oke, menarik. Black campaign-nya apa? Black campaign bahwa Tantia ini adalah pribadi yang mau menang sendiri dan semua perlombaan apapun dia mau ikuti. Jadi gak usah berteman sama Tantia karena nanti gelar yang kalian punya akan diambil juga oleh Tantia. Itu buat saya menyakitkan karena saya di kuliah itu, kenapa saya melakukan itu? Karena saya nggak punya pilihan lain kecuali itu. Itu adalah pelarian saya untuk mengikuti lomba. Tapi bagi teman-teman ternyata dianggap sebagai suatu sifat yang negatif. Seperti ini. Bahkan Tantia pernah mendatangi psikolog. Saya datang ke psikolog, kemudian menurut psikolog tersebut adalah karena Tantia membawa dendam dari sejak kelas 2 SD hingga kuliah tingkat akhir. Dan saat itu saya masih bisa mempicturize secara jelas siapa saja orang-orang yang melakukan hal tersebut kepada saya. Dan karena dendam itu yang membuat saya membentuk benteng diri pertahanan, sehingga dilihat oleh orang lain pencitraannya adalah Tantia ini seorang yang keras dan ofensif. Padahal itu adalah benteng pertahanan yang saya ciptakan agar saya tidak disakiti lagi. Karena Anda sudah pernah merasakan disakiti berkali-kali. Iya. Jadi Anda mencoba membangun benteng itu. Iya. Dan kemudian image-nya atau citranya seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Iya. Apa tantangan terberat yang Tantia hadapi untuk bisa bertahan? Tadi ada bantuan psikolog, bantuan keluarga. Tapi dalam diri Tantia sendiri, apa yang Tantia bangun untuk mempertahankan agar Tantia tidak jatuh sebagaimana banyak anak-anak seperti Tantia yang hancur masa depannya? Sebenarnya benteng yang utama adalah karena saya tidak punya teman seperti yang saya harapkan, saya harus punya hal lain yang bisa saya banggakan. Karena itu kenapa saya terus mengikuti kompetisi dan pada akhirnya bisa memenangkan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Karena buat saya dengan memiliki sesuatu yang dibanggakan tersebutlah saya bisa menunjukkan kembali kepada bullier tersebut, Anda boleh menjatuhkan saya. Tapi berapapun kali Anda menjatuhkan saya akan bangkit lagi dan menunjukkan kepada Anda that I'm better than that. Baik, sebelum kita lanjutkan Tantia, saya ingin juga mengajak Anda untuk
melihat kisah tentang seorang pengusaha sukses yang pada masa kecilnya juga dibully atau dilecehkan, dihina, diolok-olok hanya karena namanya yang aneh. Siapa dia? Ikuti liputannya berikut ini. Bullying adalah sebuah perilaku agresif yang mengakibatkan seseorang merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Salah satunya adalah verbal bullying, yaitu berupa perkataan yang mengejek dan merendahkan orang lain. Seperti apa yang dialami oleh Sudamek Agung Waspodo Sunyoto, atau yang disapa Damek. Namanya yang unik membuatnya menjadi target bullying oleh teman-teman sekolahnya. Setiap hari saat guru mengabsen dan menyebutkan namanya, teman-temannya selalu mencemooh dan menertawakan namanya tersebut. Saya tuh kalau lihat Damek gitu ya, orang ini dulu tuh apa punya masa depan gitu. Udah badannya kurus, kayak orang kena drag, katanya gitu, rambutnya panjang, sekolah nggak pernah belajar gitu. Itu saya masih ingat kata-katanya. Nama Sudamek itu di Indonesia ya saya kira cuma satu aja gitu. Dan bagi saya, setiap pagi itu kalau SMA kan di absen, dipanggil namanya satu persatu gitu. Dan momentum pada saat di absen itu bagi saya adalah momentum penghukuman tersendiri. Tidak hanya itu, teman-temannya juga kerap meledeknya dengan sebutan Ndeso, karena ia berasal dari kampung. Damek pun merasakan tekanan batin dan berakibat pada menurunnya prestasi akademiknya. Namun Damek tidak mau terus-menerus menjadi korban. Masuk ke perguruan tinggi, Damek pun bangkit. Ia menorehkan prestasi yang luar biasa. Ia berhasil lulus dengan meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Satria Wacana, Salatiga, Semarang. Di kampus ini jugalah ia bertemu dengan sang istri, Lani Rosiana. Kini ayah 3 anak ini dikenal sebagai seorang pebisnis sukses. Ia menjabat sebagai Chairman Garuda Food Group dan memimpin lebih dari 19.000 karyawan. Berbagai penghargaan pun diperolehnya, diantaranya adalah The Most Admired CEO tahun 2004 sampai dengan 2007. Damek membuktikan bahwa willpower atau kemauan yang kuat berhasil membuatnya menjadi sosok sukses seperti sekarang. Bahwa hidup itu nasib kita, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh membuli kita, bullying kita seperti apa, silahkan. Tapi ingat satu, bahwa nasib itu ada di tangan kita sendiri. Bullying itu vitamin, jangan membuat diri kita ditambah hancur. Itu harus jadi sumber motivasi bagaimana Anda merubah itu menjadi sebuah energi yang positif untuk berprestasi. Untuk minimal sense of competitiveness kita itu membuktikan bahwa apa yang diledekkan pada kita, diejek pada diri kita itu tidak benar. Bahkan adalah yang sebaliknya. Menjalani kehidupan dengan situasi yang sulit karena dibully, toh akhirnya Tantia lulus dengan prestasi yang luar biasa tadi ya. Bahkan IPK-nya bisa sampai 3,9. S1, S2-nya 3,99. S2-nya 3,99. Sekarang Anda bekerja di mana? Saat ini saya bekerja di Traveloka. Sebagai apa? Head of Partnership. Kalau lihat Tantia sekarang kita nggak percaya bahwa Tantia mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Sekarang udah berhasil dan bahagia ya. Masih banyak anak-anak di luar sana, orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bisa mencapai sukses dan bisa bangkit seperti yang Tantia lakukan. Adakah pesan atau nasihat yang ingin Tantia bagikan kepada mereka? Yang saya yakini adalah ketika kita menjadi target dari bullying tersebut, hal yang utama yang harus dilakukan adalah berani mengatakan pada diri sendiri, saya tidak mau lagi menjadi korban. Karena mengapa saya bertahun-tahun hingga 15 tahun itu karena saya selalu menghasihani diri saya sendiri sama periode tersebut. Ketika saya stop proses tersebut dan mengatakan saya bukan lagi korban, maka disitulah akan menjadi titik balik. Jadi berhentilah mengasihani diri sendiri, temukan satu keunggulan diri dan berani untuk maju terus.
Baik, Tantia, terima kasih ya. Jadi kesalahan Anda adalah Anda miskin. Kesalahannya miskin dan berani punya cita-cita. Bapak saya cuma bilang gini, Mil, kita memang miskin harta, tapi jangan pernah kamu miskin cita-cita, nak.